Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pemantapan mutu internal bidang urinalisis dan pelaksanaan pemantapan mutu internal bidang urinalisis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana atau pengenalan dari pemantapan mutu di bidang urinalisis sebelum nanti membahas mengenai bagaimana pelaksanaan PMI di bidang urinalisis. Di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan pemantapan mutu internal. Nah, pemantapan mutu internal yaitu bagaimana pengujian atau quality control yang dilaksanakan secara internal. Nah, sebenarnya PME atau pemantapan mutu eksternal itu tidak akan menggantikan pemantapan internal. Makanya memang setiap bidang pemeriksaan, apakah itu hematologi, bakteriologi, dan lainnya seperti itu ya, kimia klinik itu harus melakukan kedua-duanya, yaitu PMI dan PME. Seperti itu, karena nanti sebenarnya dari segi pelaksanaan memang tidak jauh berbeda, cuman akan lebih baik lagi apabila pemantapan mutu internal itu dilakukan sebelum pelaksanaan pemantapan mutu eksternal, seperti itu. Fungsinya yaitu untuk mengetahui proses analisis yang dilakukan di laboratorium itu sudah sesuai atau tidak dengan SOP yang digunakan, seperti itu ya. Dari mulai pra-analitik sampai pasca analitik, dari mulai bagaimana persiapan pasien dalam sebelum dilakukan proses pemeriksaan sampai dengan pendokumentasian atau interpretasi data sampai pengeluaran hasil, seperti itu. Nah, tujuan dari pemantapan mutu tujuannya adalah kita tadi mengetahui kualitas analisis yang dilakukan oleh SDM atau oleh teknisi atau yang dilakukan oleh para teknisi yang ada di lab, termasuk penanggung jawab, seperti itu ya. Nah, di pertemuan kali ini akan membahas mengenai pemantapan mutu bidang urinalisis ya. Saya tidak akan banyak bahas mengenai urinalisis karena mungkin sudah diberikan sebelumnya. Saya akan mereview saja. Yang pertama adalah apa tujuan dari urinalisis itu ya, berdasarkan atau yang dikeluarkan oleh NCCLS gitu ya, atau National Committee for Clinical Laboratory Standard, bahwa tujuan urinalisis itu pertama menunjang diagnosis penyakit ya yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, memantau perjalanan penyakit, kemudian memantau efektivitas penggunaan obat dan komplikasi penyakit, dan juga sebagai screening atau pemantauan penyakit jenis asimptomatik ya, seperti itu. Jadi urinalisis kita ketahui bahwa secara pengertian urinalisis itu kan pemeriksaan sampel urin dengan atau tanpa indikasi tertentu gitu. Jadi biasanya memang kenapa disebutkan dengan tanpa indikasi tertentu, karena misal gini ya, kita mau mengidentifikasi bagaimana kadar gula dalam suatu, atau misalnya ya kadar gula dalam suatu darah gitu ya, atau urin, seperti itu ya. Apakah itu ada indikasi atau tidak? Atau misalnya pemeriksaan tes urin untuk pemeriksaan misalnya narkotika gitu ya. Itu kan kita tidak bisa
tidak harus melihat kendala dulu atau tidak melihat indikasi dulu. Misalnya kegunaannya untuk apa atau misalnya fungsinya untuk apa gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah di dalam urinalisis itu nanti kan pemeriksaan berupa makroskopis, mikroskopis kimia, ya seperti itu ada, dan juga termasuk sedimen, gitu ya, pemeriksaan sedimen. Nah metode yang dilakukan itu ada yang konvensional, gitu ya, dipstick atau test strip ataupun dengan otomatis. Gitu. Nah, sebenarnya kesalahan berdasarkan beberapa penelitian bahwa kesalahan yang terjadi yang menyebabkan mutu atau kualitas dari lab analitik atau lab klinik itu berpengaruh, yaitu karena ada kesalahan yang memang memiliki kontribusi besar. Salah satunya adalah kesalahan yang paling tinggi itu diberikan di pra-analitik. Itu menurut penelitian itu sekitar 61%, kedua itu di kesalahan analitik, ya pemeriksaan, dan 14% di pra-analitik. Jadi memang di pra-analitik ini harus benar-benar disiapkan, karena memang fondasi untuk walaupun itu fondasi terbesar dalam penentu kualitas pemeriksaan itu baik atau tidak itu ada di pra-analitik. Nah, apa saja di proses pra-analitik itu? Yang pertama, ada yang bersifat ekstra, pra-analitik ekstra laboratorium ataupun intra ya. Kalau yang berhubungan yang berhubungan dengan ekstra itu kan yang meliputi persiapan pasien seperti itu ya. Kemudian pengambilan spesimen gitu kan. Kemudian yang berhubungan dengan intra yaitu bagaimana kita pengelolaan spesimen, penanganan spesimen dan penyimpanannya seperti itu ya. Nah, tujuan atau kegiatan pemantapan mutu internal, apakah itu di bidang urinalisis, kimia klinik, hematologi, dan kompetensi lainnya, yang pastinya berhubungan dengan pemeriksaan lab medik, itu kita mencegah dan mengawasi proses pemeriksaan di setiap laboratorium. Gitu. Jadi tidak sembarangan seperti itu ya. Sehingga akan mengurangi beberapa kejadian penyimpangan, sehingga akan dihasilkan proses pemeriksaan yang tepat, baik, valid seperti itu tujuannya dari kegiatan pemantapan mutu internal seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pemantapan mutu eksternal, memang harus dilakukan dulu pemantapan mutu internal. Ya, bagaimana seorang teknisi atau misalnya penanggung jawab bisa melakukan pemantapan mutu atau kendali mutu eksternal kalau tidak dilakukan yang internalnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah dilakukan pemantapan mutu di dalam atau di lingkungan internal, maka kita akan lebih aware lagi terhadap status-status pemeriksaan. Kita akan lebih peduli dari melihat kualitas pemeriksaan yang kita lakukan. Tidak hanya semata-mata bahwa lab tersebut hanya memiliki ergonomi saja dari segi keuangan atau memang itu sebagai lapangan pekerjaan saja, tidak. Karena ini hubungannya dengan manusia, dengan nyawa manusia. Hubungannya dengan bagaimana keberlangsungan seorang pasien itu dipikul gitu, terutama memang itu beban bagi seorang dokter gitu ya, yang memang harus menindaklanjuti atau monitoring pasiennya. Nah, makanya memang kualitas atau pemantapan mutu itu memang bukan harus lagi, tapi memang wajib dilakukan seperti itu ya. Kemudian yang menunjukkan mutu lab apa saja yang berkaitan dengan pemeriksaan, yaitu yang pasti adalah teknisinya juga, kemudian penanggung jawab dokternya itu sendiri, dari mulai metode, regen, prosedur,
kemudian peralatan. Nah, itu sebenarnya semua pihak bertanggung jawab. Artinya semua hal yang disebutkan tadi itu memang memiliki perannya masing-masing, seperti itu ya. Nah, dibahas sebelumnya bahwa memang tujuan dari pemantapan mutu tercapainya pemeriksaan yang berkualitas baik, artinya berkualitas baik ya, valid dan dipercaya, seperti itu. Dasarnya yaitu didasari dari quality management science dan quality yang lainnya, dari mulai quality planning ya yang sudah dijelaskan 5K sebelumnya. Ada quality planning, yaitu berhubungan dengan bagaimana perencanaan pemilihan jenis metode, kemudian pemilihan regen, bahan, alat, SDM yang ada di lab gitu ya. Kemudian KLP atau Quality Laboratory Practice-nya, bagaimana SOP yang digunakan sudah benarkah dengan acuannya, ada update terbarukah dari SOP yang digunakan, seperti itu. Apakah SOP tersebut sudah kadaluarsa, artinya adakah misalnya yang kalau TLM itu kan berhubungan dengan teknologi, ya makanya disebut teknologi laboratorium medik, karena memang kita itu tidak terpaku pada suatu sistem baku atau teknologi yang baku, tidak. Semakin berkembangnya teknologi, maka memang teknologi pemeriksaan pun semakin berkembang pesat juga ya, seperti apa ya namanya, penggunaan spektro gitu kan, atau misalnya mikroskop yang sekarang sudah begitu canggih, kemudian regen yang berkualitas, atau misalnya prosedur pemeriksaan gitu ya, atau penggunaan kan kalau dulu spuit, kalau sekarang kan sudah menggunakan adanya holder gitu kan ya. Nah, itu berhubungan dengan teknologis. Jadi seberapa jauh lab tersebut itu dalam penggunaan teknologinya. SOP yang digunakan apakah sudah memang sesuai prosedur, atau misalnya masih menggunakan prosedur terbaru atau lamakah. Kemudian ada quality control, yaitu bagaimana pengawasan terhadap sistem periodik, misalnya yang berhubungan dengan tadi alat, metode regen ya, proses atau sistem monitoring mutu lab, ketepatan dan ketelitian hasil itu quality control. Bagaimana rutinitas misalnya dalam pengumpulan dan meneliti data dari tiap-tiap tes, pemeriksaan prosedur, ya, bagaimana mempertimbangkan tindakan korektif segera. Jadi apabila terjadi suatu kesalahan, ya, bagaimana kesegeraan dalam pengkoreksiannya, seperti itu. Ya. Kemudian ada quality assurance. Itu bagaimana mengukur kinerja tiap tahap siklus dari mulai pra-analitik sampai pasca analitik gitu ya. Memang ini cukup banyak kalau yang di QA ini. Misalnya bagaimanakah penata laksanaan dari plebotomi, bagaimana preparasi spesimen dan lainnya ya, seperti itu. Kalian nanti bisa dibaca ini mengenai indikator-indikator dari quality assurance yang ada di lab medik, seperti itu ya, dari mulai persiapan sampel, interpretasi data sampai kecelakaan, keselamatan dan keselamatan kerjanya atau K3-nya ya. Itu cukup luas kalau untuk quality assurance ini. Kemudian, nah, di pengenalan pemantapan mutu internal, ya, pemantapan mutu internal untuk urinalisa, artinya bahwa apa saja yang nanti harus disiapkan untuk melakukan atau pemantapan mutu urinalisa ini atau pemeriksaan urin ini. Nah, biasanya pemantapan mutu itu nanti tergantung dari apa yang diawasinya, ya. Misalnya pada prosedur pemeriksaan urin, ya. Prosedur pemeriksaan urin ini apa saja nanti yang harus dipersiapkan. Sebagai contoh, pemeriksaan urin itu kan berhubungan dengan alat yang digunakan, alat atau instrumentasi. Kemudian
eh, pengumpulan spesimennya seperti apa. Ya, kemudian bagaimana pengelolaan spesimen, ya, kemudian kalibrasi alat. Misalnya ada alat yang digunakan, misalnya apakah urinometer, refrakto, atau misalnya urine analyzer, seperti itu. Kemudian ada tidakkah pelaksanaan atau pelatihan tenaga, misalnya apa namanya itu berhubungan dengan persyaratan ini, misalnya untuk proses pengeluaran hasil pemeriksaan, atau misalnya SOP terbaru, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana cara atau teknik misalnya dalam pengolahan spesimen urin, dalam tahapan misalnya sentrifugasinya harus seperti apa, sama tidakkah dengan misalnya teknik sentrifugasi dengan darah seperti itu untuk urin, ya. Nah, untuk pemantapan mutu internal analisa, nah yang harus dipersiapkan misalnya bagaimana SOP untuk persiapan pasien, ya, karena memang ada berbeda, karena kan di pemeriksaan lab itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ya, persiapan pasien misalnya untuk pemeriksaan urin apa saja yang harus dipersiapkan oleh pasien, ya, dari mulai variabel fisik pasien, kemudian bagaimana puasa dia, stres, obat-obatan yang mengganggu seperti itu, ya, kemudian itu harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Jadi adakah atau misalnya penggunaan obat-obatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan seperti itu, atau puasakah dulu atau tidak puasa, kemudian adakah misalnya larangan atau tidak boleh dulu untuk melakukan aktivitas yang berat, nanti itu disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya, ya. Nah, kemudian sebelum melakukan pemantapan mutu internal juga harus disiapkan bagaimana prosedur persiapan pengumpulan spesimen yang benar. Ya, di materi kimia klinik itu sudah dijelaskan dari mulai jenis pemeriksaan, ya, apakah urin pagi atau misalnya dan lainnya gitu ya, volume seperti itu ya. Ini yang berhubungan dengan misalnya penampung wadah, bagaimana cara pemberian identitas yang sesuai gitu ya. Kemudian peralatan, ini peralatan yang harus dipersiapkan dalam proses urinalisa itu harus seperti apa, ya, wadahnya harus seperti apa, kemudian pengambilan spesimen. Nah, ini pastikan bahwa pengambilan spesimen itu harus sesuai dengan SOP yang ada atau yang benar, yang ada tapi harus benar seperti itu. Bagaimana cara menampung spesimen yang benar, bagaimana memberikan identitas pada penampung yang benar seperti itu ya. Bagaimana misalnya cara menjelaskan kepada pasien pengambilan sampel urin yang benar seperti itu ya. Dan juga harus dijelaskan cara pengambilan urin ya. Nah, kemudian tadi persiapan, nah ini tadi kan persiapan pasien ya, persiapan atau penjelasan tentang pengumpulan spesimen. Nah, seperti itu. Bagaimana pengumpulan spesimen yang baik dan benar. Yang kedua adalah quality control analisa. Nah, tujuannya adalah tadi sudah sesuai atau tidakkah proses analisis yang dilakukan. Kemudian jenis pemeriksaan itu masuk ke dalam quality control. Apakah pemeriksaannya makroskopis, kimia, mikroskopis, gitu ya. Tujuan urinalisis tadi sudah dijelaskan seperti apa, bagaimana tahap pengambilan urin, gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa pemeriksaan lab harus dikerjakan kurang dari 2 jam untuk urin ya. Regen apa saja yang digunakan, otomatis pasti akan berbeda. Misalnya untuk manual pemeriksaan regen keton urin dan glukosa urin. Itu juga harus diketahui ya, jenis-jenis regen yang digunakan, dari mulai kemudian
kapan reagen itu dibuat, kadaluarsanya kapan, pembeliannya kapan, penggunaannya misalnya itu kan nanti ada logbooknya ya, penggunaannya baik atau tidak, misalnya pernah tumpah atau tidak, atau misalnya ditutup dengan baik dan benar ya itu. Nah ini silika gel jangan dibuang. Biasanya kadang suka dibuang nih. Sebenarnya tidak boleh. Fungsinya adalah supaya untuk menjaga kelembaban atau memang tidak lembab juga gitu ya pada reagen tersebut. Nah ini pastikan bahwa seorang ATLM harus bisa menggunakan bagaimana cara pemakaian reagen yang benar. Ya dari mulai botol reagen tertutup rapat, kemudian bagaimana cara mengeluarkan carik celup gitu ya. Jangan memegang reagen pita pada tempat reaksi, dipakai dalam waktu 6 bulan setelah botol itu dibuka. Ya, jangan dipakai jika warna carik celup telah berubah gitu ya. Kemudian harus juga mengetahui di dalam carik celup itu ada parameter apa saja. Nah, biasanya ini sesuai dengan pemeriksaan biasanya. Ada berat jenis ya, bahwa berat jenis urin. Nah, ini harus kita ketahui ya. Harus kita ketahui bahwa adanya kation dalam urin menyebabkan pelepasan proton oleh complexing agent dan menghasilkan perubahan warna pada indikator katanya ini ya. Seperti itu. Nah, bahwa BJ ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi urea dan glukosa seperti itu. Jadi parameter untuk berat jenis ini harus dipahami benar ya. Kemudian pH juga ya. Nah ini pH pada carik celup gitu ya. pH itu mengandung indikator metil merah dan bromtimol biru. Urin yang disimpan terlalu lama akan berubah menjadi alkalis atau pH-nya lebih dari 7 seperti. Jadi tadi bahwa persiapan pasien itu apakah persiapan pasiennya baik ataupun tidak baik itu nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan gitu ya. Kemudian di carik celup juga ada untuk blood atau darah gitu ya. Nah, darah ini juga pada saat pemeriksaan darah ini akan harus diperhatikan. Misalnya si pasien tersebut ya sedang mengalami menstruasi atau tidak, ya itu juga bisa berpengaruh. Kemudian leukosit esterase. Nah, leukosit esterase ini apabila akan terkontaminasi ada cairan vagina atau obat-obatan yang kelompok penozofiridin ya. Kemudian di carik celup pun itu ada nitrit ya. Nitrit ini akan memberikan positif atau negatif palsu ya. Akan memberikan negatif palsu apabila mengkonsumsi vitamin C atau asam askorbat lebih dari 25 mg per desiliter. Kemudian, nah ini nitrit juga sebenarnya mengindikator adanya bakteri urea. Jadi apabila nitritnya ini semakin tinggi, semakin tinggi nitrit, maka kontaminasi bakteri pun akan semakin bertambah seperti itu. Nah, karena apabila didiamkan terlalu lama, maka kontaminasi bakteri pun ini akan semakin banyak. Gitu ya. Protein ini juga ya, ini yang harus diperhatikan bahwa dikhawatirkan adanya protein lain seperti albumin. Makanya memang obat-obatan atau pH gitu ya 9 ini juga bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan positif palsu pada protein.
Glukosa, nah ini juga dipengaruhi oleh asam askorbat ya. Kemudian keton, nah ini keton, pemeriksaan keton ini akan tinggi apabila satu pasien tersebut dia mengalami puasa yang atau misalnya kurang makan, nafsu makan berkurang, misalnya pada ibu-ibu hamil tuh ya, itu akan menyebabkan ketonnya tinggi, ada kemungkinan karena memang kan susah makan. Atau misalnya puasa yang tidak diketahui misalnya oleh ATLM-nya bahwa dia berpuasa gitu ya, sementara akan menunjukkan ketonnya tinggi. Bilirubin, urabilinogen, gitu ya. Kemudian pastikan dulu harus memiliki kemampuan pembacaan yang baik ya. Bisa secara visual atau alat namanya urine analyzer, tapi pastikan dulu dengan visual, harus belajar dengan visual itu bagaimana cara membaca cari celup ya. Itu. Nah, ini kemudian harus memastikan bahwa pastikan ada bahan urin kontrol ya untuk melihat kualitas atau quality control yang dilakukan di setiap lab gitu ya. Bahannya itu kan ada yang cair dan ada biofilis ya, seperti itu. Ada bahan kontrol urin dan ada bahan kontrol cair. Kalau yang cair lebih murah, bebas dari kesalahan rekonstruksi, kurang stabil ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di pemantapan mutu internal itu kan quality kontrolannya itu dilakukan oleh pihak dalam sendiri, pihak lab itu sendiri. Nah, bagaimana alur tahapan pemantapan mutu untuk yang kualitas kimia urin? Yang pertama adalah harus siapkan kontrolnya terlebih dahulu. Ya, kontrol masuk, lakukan pemeriksaan urin, kontrol tidak masuk, lakukan langkah 2. Nah, langkah 2 ini misalnya kontrol tidak masuk, periksa ada bahan kontrol kadaluarsa, penyimpanan sudah sesuai, lotnya sama, ada saudara kontaminasi, ya. Atau maksudnya di sini ada kemungkinan ada kontaminasi di dalam bahan kontrolnya, ya. Ada masalah, nah maka harus lakukan pakai kontrol baru, tes diulang setiap seperti tahap 1 di sini nih. Jadi kalau misalnya ada masalah, ulangi lagi dari kontrol pertama. Kalau tidak ada masalah, misalnya tes diulang boleh, kontrol masuk kerjaan pemeriksaan, kontrol tidak masuk, langkah 3. Buka botol dan bahan kontrol baru, kemudian kontrol masuk, kontrol lama buang, kerjakan pemeriksaan kontrol yang tidak masuk, kontrol baru. Apabila misalnya tidak masuk nih kontrolnya, maka masuk ke langkah 4 saja. Ya, ini. Jadi buka cari celup baru dan uji dengan bahan kontrol baru. Seperti ini ya. Ini kontrol masuk, ini tahapannya. Buang cari celup dari lot yang lama, lapor perusahaan alat rigan, kerjakan pemeriksaan. Kalau kontrolnya tidak masuk, lapor supervisor, jangan melakukan pemeriksaan, lapor perusahaan alat rigan. Ya, jadi pastikan dulu kontrolnya ada tidak. Ya, karena bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Nah, ini pemantapan kualitas kimia urin dinilai baik bila tidak ada hasil kontrol yang positif palsu atau negatif palsu. Ya, nah ini biasanya ini hasil atau contoh hasil kualitas urin. Ya. Untuk hasil positif 50%, hasil kontrol positif menyimpang 1 tingkat dari nilai yang tidak ditetapkan. Nah, kemudian ini bagaimana mengevaluasi hasil, ini masih acuan Departemen Kesehatan tahun 2004, hasil pemeriksaan dianggap terkontrol bila hasilnya sama dengan nilai target. Gitu ya. Hasil pemeriksaan dianggap menyimpang apabila hasil pemeriksaan harusnya positif, tidak didapatkan negatif atau sebaliknya. Berbeda 1 tingkat di atas di bawah nilai target dengan jumlah hari pemeriksa. Lebih 5% dari hasil pemeriksaan beda
kurang dari 1 tingkat di atas atau di bawah nilai target. Nah, ini apabila lebih dari hasil pemeriksaan perbedaannya. Berbeda 1 tingkat katanya itu yang lebih jauh, jadi tingkatnya jauh gitu. Ya. Sini ada nih. Nah, sebenarnya ini yang di tabel ini kontrol ya. Ini kimia urin. Oh, ini yang berat jenis, pH, ini pH bagus tuh ya. Kemudian ini protein juga bagus, cuma ada 1 yang berbeda ya. Kemudian glukosa bagus, ini cuma ada 1 nih. Cuman yang agak melenceng ini nih, BJ ya. Ini BJ urin banyak yang nilainya berbeda. Gitu ya. Ini BJ urin banyak nilainya yang berbeda. Ya, kemudian bagus ini leukosit bagus ya. Kemudian urobilinogen, nitrit ada 1 gitu ya. Ya, di sini nah pastikan tidak ada hasil kontrol yang positif palsu atau negatif palsu. Kemudian hasil kontrol positif menyimpang 1 tingkat dari nilai. Untuk hasil positif 50% apabila hasil kontrol positif menyimpang 1 tingkat dari nilai yang telah ditetapkan. Ya, ini misalnya 7, ini apa minus berapa ya yang untuk protein? 0 min berapa ini saya kurang kelihatan tuh, coba gedein dulu. Kita lihat yang ini nih. Misalnya BJ gitu kan. Ini berat jenis. Ini ada yang di 15, ada yang di 20. Ini pH 567 ini bagus pH. Kemudian ini bilirubin menyimpangnya 1 tingkat, cuma 1 tingkat ini. Kemudian glukosa juga ini apa? -2, ada yang -1 ya. Nitrit, nah ini juga penyimpangannya 1 gitu ya. Nah, secara keseluruhan ini bagus sih ya kualitas urinnya. Jadi bagus sesuai nilai atau sesuai nilai target gitu ya yang diharapkan. Jadi gini, yang dimaksud dengan kontrol urin, kita sudah ada nih misalnya sampel urin. Kita beli sampel urin, kita sudah tahu itu hasilnya seperti apa. Misalnya harusnya misalnya BJ-nya atau misalnya pH-nya misalnya 7, kemudian di sini atau misalnya dari pH itu 7 yang disebut benar, maka acuannya 7 misalnya. Tapi misalnya pada saat quality control hariannya gitu ya, hari pertama 7, hari kedua 6, hari misalnya ketiga 6, berapa. Jadi kalau misalnya banyak penyimpangan, maka dikatakan bahwa strip dipstick tersebut itu tidak bisa digunakan atau tidak layak digunakan sebenarnya, seperti itu ya. Nah, bahan uji kontrol sebenarnya harusnya dilakukan setiap hari, apalagi untuk yang cari celup, harusnya seperti itu gitu ya. Nah, peralatan bahan, alat sama dengan alat yang digunakan pemeriksaan urin pasien, reagen sama dengan reagen digunakan untuk pemeriksaan urin pasien. Bahan kontrol sama dengan bahan kontrol urin. Parameter semua parameter yang diperiksa gitu ya. Nah, ini bahwa evaluasi gitu ya. Cara pelaksanaan survei sebenarnya dijamin hasilnya harus dikirim ke pengelola gitu ya. Jadi nanti kalau untuk yang PMI, siapa pengelola untuk yang pemantapan mutu internalnya? Nanti si PMI itu dia akan memberikan kontrol ke lab gitu ya. Silakan diperiksa, hasilnya nggak akan dikasih. Maksudnya si nilai targetnya tidak akan diberikan dulu.
Nah, nanti si lab itu ya harus memeriksa harian, misalnya pemeriksaan hari pertama ini sampel ya pakai sampel urin dan ada kontrolnya. Carik celupnya menggunakan carik celup yang misalnya dalam botol satu sama gitu. Misalnya carik celup yang digunakan itu adalah ada di botol A. Maka botol A itu nanti akan diujikan ke kontrol urin dan akan diujikan ke sampel urin. Akan dicek seperti itu hariannya, terus aja dicek gitu. Kalau misalnya apa namanya itu di sini, nah kalau ini kan ini hari ke 1 seperti 30 hari ya. Jadi memang setiap hari itu harus dicek. Walaupun memang satu banyak biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya yaitu resikonya gitu. Jadi memang pihak lab itu harus siap-siap sebenarnya. Sebenarnya harus setiap hari, 30 hari itu harus ada uji kontrolnya. Ya. Nah, ini evaluasi umpan balik ya, apabila misalnya terjadi kesalahan, maka ya nanti si pengelola pemantapan mutu itu misalnya yang ditunjuk di lab sendiri itu siapa, itu nanti harus bisa mengevaluasi ya, harus bisa mengevaluasi dari mulai pre-analitik nanti lepas ke analitiknya gitu ya. Kemudian ini ada pengawet urin. Nah, ini review juga penundaan pemeriksaan urin yang akan berpengaruh ya, misalnya bilirubin apabila urin didiamkan terlalu lama gitu penundaannya, maka akan berpengaruh terhadap bilirubin ya, sehingga yang tadinya positif menjadi negatif karena dia terhidrolisis atau oksidasi. Keton pun ya seperti itu juga, keton itu akan menurun ya, ureum itu akan menyebabkan pH urin jadi alkali, pH-nya menjadi basa ya, seperti itu. Pemeriksaan yang dipakai rutin untuk menilai fungsi ginjal, ya, tadi kreatinin darah atau urin, kadar ureum darah atau urin, GFR ya, atau glomerulus filtrate rate gitu ya. Perubahan yang mungkin terjadi pada sampel urin, pertama disebabkan pertumbuhan kuman untuk kontaminasi bakteri ya, penggunaan asam askorbat atau vitamin C, dan ini lainnya ada hidrolisis, bisa dibaca. Kemudian nah ini kalibrasi ya. Ya, kalibrasi itu wajib untuk alat yang digunakan untuk pemeriksaan lab. Ya. Kemudian, nah itu untuk apa namanya tuh? Pemantapan, bukan, pengenalan dulu ya, pengenalan pemantapan mutu internal. Sebentar. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pelaksanaan dari pemantapan mutu urinalisa. Sebentar. Penerapannya ya, mutu internal urinalisa. Nah, karena ini kan mutu internal, jadi tadi ya, ini ada beberapa quality control urinalysis yang akan dilaksanakan di PMI urinalisa ini. Yang pertama ada quality control, kemudian pengecekan dari jenis pemeriksaan, kemudian akan mensurvei dari tujuan urinalisa bagaimana nanti pengecekan dari mulai pengambilan urin ya harus seperti apa, regen ya, bagaimana cara penyimpanan regen yang baik dan benar,
Kemudian nanti mungkin masuk ke pemeriksaan ya, dan mungkin juga akan ada semacam ini harus mengetahui bagaimana pemeriksaan urinalisasi dari mulai makroskopis, kimia, dan mikroskopis gitu ya. Nah, ini untuk makroskopis ya, dari mulai warna ini silakan kalian dibaca kembali, volume urin yang untuk normal berapa ya. Kemudian parameter nanti untuk pemeriksaan di untuk pemantapan mutu internal itu nanti akan pemeriksaan dari prosedurnya ya, carik celup mungkin ya, carik celup yang digunakan seperti itu. Nah, ini pun harus diketahui, harus dipahami ya, parameter, kemudian bagaimana terjadi negatif palsu, positif palsu gitu ya. Ini cara pemeriksaan. Kemudian setelah tadi mungkin akan lebih bisa ke mewawancarai gitu ya, si ATLM-nya, ditanya SOP SOP-nya. Kemudian ini teknik cara pemeriksaannya. Ini ya, ada carik celup, dicelupkan ke urin seperti ini. Seperti yang ini nih ya, cara pemeriksaan urinalisa dengan stick. Kemudian nanti ini pembacaan bisa virtual, bisa ataupun dengan urin analyzer. Kalau misalnya menggunakan urin analyzer seperti ini ya. Nah, ini pastikan bahwa memang harus terkalibrasi. Kemudian ini penggunaan bahan kontrol. Bahan kontrol itu yang ini mereknya, kalau yang di modul ini merek Biorad. Kalau yang bahan kontrolnya ada yang cair, ada yang lyophilized gitu ya. Seperti ini. Nah, ini nanti bahan kontrolnya akan dikirim oleh pihak pengada dari pemantapan mutu, misalnya manajemen lab itu sendiri. Ada misalnya bagian yang akan melakukan pemantapan mutu, jadi bahan kontrolnya tidak digunakan yang di lab, akan baru lagi. Nanti si lab itu akan diberikan bahan kontrol gitu. Kemudian diuji nanti diujikan gitu ya. Ini yang bahan kontrol lipolysis. Ya, seperti itu. Nah, nanti bagaimana nih hasil pemeriksaannya? Nah, nanti hasil pemeriksaan ini, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lab dari bahan kontrol yang diberikan oleh penyelenggara, gitu kan ya. Nanti hasil pemeriksaan dianggap terkontrol bila hasilnya sama dengan nilai target. Apakah nilai targetnya diketahui oleh, kalau nggak salah tidak ya. Nah, jadi nanti nilai targetnya itu akan dilihat, gitu ya, kayak semacam ujian mungkin ya kalau untuk pemantapan mutu internal ini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang dianggap menyimpang? Kalau yang terkontrol itu berarti yang sama nilai targetnya. Kalau misalnya di pH, nah ini misalnya berat jenis misalnya ada di angka misalnya apa ya namanya itu, nih misalnya berat jenis jumlah datanya 1,105 ada 15. Kalau ini sama dengan target ya berarti sudah lolos yang untuk berat jenis. pH semuanya 7 gitu ya. Kalau ini kan nanti ada yang 1,02, ada yang 1,025, jumlahnya 2 gitu. Ini tergantung sama tidak dengan nilai target yang diberikan oleh penyelenggara. Protein misalnya ada positif 3, 30, positif 1, 1. Nah, ini kan ada kesalahan 1, misalnya menyimpang 1 berapa tingkat ini? Ini 2 tingkat ya, ini 2 tingkat 1 gitu ya. Ini menyimpang 2 tingkat, ini ada yang ada yang glukosanya positif 0, ada jumlah 1 seperti itu ya. Nah, nanti ini akan dilihat nih, yang dianggap menyimpang hasil pemeriksaan harusnya positif tapi dianggap negatif atau sebaliknya. Harusnya positif nih, tapi dianggap negatif atau sebaliknya gitu. Atau misalnya harusnya negatif dianggap positif seperti itu ya. Nah, ini kan sama-sama positif gitu. Yang dianggap menyimpang itu kalau misalnya positif 3 itu 30, kemudian ada yang negatifnya. Nah, itu yang menyimpang. Berbeda 1 tingkat di atas atau di bawah nilai target dengan jumlah hari pemeriksaan. Wah, itu banyak. Jadi dengan jumlah hari pemeriksaannya, misalnya jumlah hari pemeriksaan itu kan misalnya jumlah hari pemeriksaan 30 hari gitu ya. Kalau berbedanya sekian banyak, ya itu dianggap menyimpang, tapi ini kan cuma 1 gitu ya.
Kemudian hasil pemeriksaan berbeda lebih satu tingkat di atas atau lebih dari satu. Hasil pemeriksaan berbeda lebih satu tingkat di atas atau di bawah. Kalau ini kan pemeriksaan 5%. Ini menyimpang. Hasil pemeriksaan berbeda lebih satu tingkat atau di bawah lebih dari satu tingkat. Ada di sini yang nih. Nah, ini ada yang lebih, ini mana tadi? Ini satu tingkat. Nah, ini ada yang lebih satu tingkat. Oh, ini satu tingkat. Ini ada satu nih yang protein. Ini ada lebih dari satu tingkat. Harusnya kan kalau misalnya yang protein ini ya. Seperti itu. Tapi ada kemungkinan mungkin ini masih dianggap baik. Kemungkinan. Karena kan jumlahnya cuma ada satu. Nah, ini pengelola program pemantapan mutu eksternal dapat dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau yang sebenarnya teknisnya sama. Misalnya PDS sebenarnya untuk yang kimia klinik dan urinalisa itu dilakukan oleh INAEKAS, misalnya ada kegiatan INAEKAS PDS Patklin. Nah, nanti sama misalnya untuk prosedur pemeriksaan. Jadi mereka nanti akan mengirim bahan kontrol ke lab tersebut ya, tanpa memberikan nilai target gitu. Misalnya berapa hari misalnya yang harus diberikan gitu ya, atau misalnya dalam waktu jangka sebulan seperti itu, nanti hasilnya dikirimkan ke PDS Patklin sendiri untuk verifikasi hasil dari pemantapan mutunya. Di lab di pemantapan mutu internal pun sama seperti itu ya. Gitu. Jadi bedanya adalah hanya penyelenggaranya saja. Kalau untuk PMI itu dilakukan oleh pihak manajemen atau pihak lab itu sendiri, misalnya sudah ada bagian yang khusus melakukan pemantapan mutu, tapi kayak yang pihak luar itu misalnya untuk eksternal, pemantapan mutu eksternal itu dilakukan oleh pemerintah atau swasta gitu atau internasional pun tidak masalah. Dan selama ini mungkin untuk yang kimia klinik itu dilakukan kalau untuk swasta itu dari PDS Patklin ya kalau nggak salah itu dan INAEKAS. Itu ya. Nah, nanti ada evaluasi umpan balik gitu ya. Hasilnya harus kirim. Cara pelaksanaannya ya survei saja gitu ya. Spesimen ini harus dijamin sedapat mungkin sama untuk di lab semua lab. Ya, untuk di semua lab itu harus sama. Spesimennya gitu. Lab diminta menganalisis spesimen tersebut untuk parameter yang ditentukan pada waktu yang bersama. Nah, biasanya setiap lab itu sama waktunya. Hasilnya harus dikirim ke pengelola, nanti ada evaluasi umpan balik. Nah, nanti ini aja nih, evaluasi dilakukan berdasarkan dengan masing-masing peserta. Apakah nanti dari mulai apa saja yang akan dievaluasi, dari mulai pra-analitik, nanti pasca analitiknya. Ya, seperti itu. Ini sama tadi ya. Nah, ini prosedur untuk pemeriksaan urin ya. Nah, ini untuk yang mikroskopis gitu ya. Ini saya tidak akan bahas, ini lebih ke teori dari sedimen urin ya. Jenis-jenisnya silakan bisa kalian baca kembali, mengingat kembali pembahasan mengenai urinalisis atau urinalisa. Ya. Nah, paling itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang pemantapan mutu internal urinalisis. Sebenarnya ini juga sih ngebahas yang eksternal juga sama. Yang membedakan itu adalah penyelenggaranya. Jadi kita masuk ke pemantapan mutu urinalisis saja dari mulai pengenalan sampai bagaimana pelaksanaannya, gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian bekerja di lab rumah sakit atau lab klinik swasta, gitu ya, ataupun lab klinik pemerintah, biasakan memang ya misalnya kalian pengelola baru harus selalu dilakukan pemantapan mutu, ya, mengupdate kembali info SOP, kemudian update ilmu mengenai lab medik, ilmu-ilmu lab medik ya, tidak hanya urinalisa saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di video selanjutnya mengenai pemantapan mutu kompetensi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.